Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak kelas 4 yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Anak-anak, mari kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, materi kita pada pagi hari ini adalah tentang amanah, yaitu salah satu sifat terpuji atau salah satu perilaku terpuji bagi kita umat Islam. Amanah merupakan salah satu sifat wajib bagi Rasul juga, yang artinya terpercaya. Seperti yang kita ketahui bahwa Nabi dan Rasul memiliki 4 sifat wajib. Yang pertama sidik, artinya jujur. Kemudian amanah, artinya dapat dipercaya. Kemudian fatonnya, artinya cerdas. Kemudian tabligh, artinya menyampaikan. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah agar siswa-siswi memahami dan menunjukkan perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, dulu Nabi Muhammad SAW pernah membawa dagangan Siti Khadijah ke negeri Syam. Nabi SAW berdagang membawa barang-barang dagangan milik saudagar kaya tersebut. Di Syam, Nabi SAW menjajahkan dagangannya. Luar biasa anak-anak yang berbahagia. Dalam tempo waktu yang sangat singkat, Nabi Muhammad SAW telah selesai. Artinya Nabi Muhammad telah menjual seluruh dagangan yang dibawanya dengan luar biasa waktu yang cukup sangat singkat dibandingkan dengan pedagang-pedagang yang lain. Pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad SAW bisa melakukan hal itu, berdagang dengan tempo waktu yang cukup singkat? Itu diantaranya karena Nabi Muhammad yang pertama jujur. Ia senantiasa tidak pernah berdusta, sehingga orang banyak percaya kepadanya, sehingga orang banyak menggantungkan segala hal kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga manakala beliau berdagang, orang berebut ingin mengambil barang yang dijajahkannya. Jadi yang pertama alasannya karena beliau sangat jujur, seringkali selalu berkata apa adanya termasuk dalam berdagang, sehingga beliau dipercaya oleh saudagar-saudagar kaya di Mekah saat itu. Diantaranya adalah Khadijah yang senantiasa mempercayakan dagangan-dagangannya kepada Nabi Muhammad SAW. Ini teladan yang sangat penting. Ini teladan yang luar biasa yang harus kita contoh, bahwa kita harus senantiasa bisa mengemban amanat manakala orang lain mempercayakan sesuatu kepada kita. Yang kedua, melaksanakan apa yang diembankan. Senantiasa Rasulullah SAW mengerjakan, melaksanakan apa-apa yang menjadi kewajibannya. Ini hal penting bila kita ingin dipercaya oleh orang lain. Oleh karena itu anak-anak, mari sejak kecil kalian belajar 2 hal itu. Yang pertama jujur, kemudian yang kedua melaksanakan apa yang menjadi kewajiban, apa yang telah diamanatkan. Contoh yang paling sederhana, ketika kamu berada di sekolah atau ketika kamu berstatus anak pelajar,
tentunya kamu harus melaksanakan tugasmu yang utama, yaitu belajar, belajar, dan belajar. Manakala kamu selalu belajar, berarti kamu sedang memikul amanatmu sebagai pelajar di sekolah maupun di rumah. Itu contoh yang paling sederhana. Manakala kamu malas, sering bolos, sering tidak mengerjakan tugas, itu artinya kamu lalai terhadap apa yang dipercayakan kepadamu. Kamu tidak amanat lagi. Padahal nanti kelak Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban kita semua apa yang telah diamanatkan. Contoh lagi, kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah amanat. Ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, digunakan apa kesehatan itu? Manakala kita menggunakannya di jalan Allah untuk beribadah kepadanya, untuk taat kepadanya, berarti kita sedang memikul amanat dan sedang mengemban amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, jika tidak, berarti kita tidak bisa mengemban amanat berupa kesehatan badan. Karena sifat terpuji ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam digelari Al-Amin. Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin. Bangsa Arab menjulukinya sebagai orang yang sangat terpercaya, sehingga tidak sedikit di antara mereka yang menitipkan uang, tidak sedikit di antara mereka yang menitipkan barang, tidak sedikit di antara mereka yang menitipkan pesan semisal wasiat atau yang lainnya. Walhasil bangsa Arab sangat mempercayainya, sehingga Al-Aminlah julukan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak yang berbahagia, semoga kita semua bisa mencontoh beliau. Semoga kita semua bisa meniru beliau dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa menunaikan kewajiban, kita bisa mengemban amanat apapun yang diamanatkan oleh kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Kita akhiri pembelajaran dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.